Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami dapat membuat rekaman bersama Bang Kiram di sela-sela waktu menjelang istirahat malam hari ini di malam Minggu. Temanya di rumah saja. Dan dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ightanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 sebelum datang yang 5. Dan dari 5 hal tersebut kata Rasulullah SAW, syababaka qabla haramika. Ingat waktu muda kalian sebelum datang waktu tua kalian. Dan waktu muda adalah masa di mana semua kita memiliki energi yang full insya Allah. Kita memiliki tenaga yang masih kuat, kemudian dan kita memiliki waktu yang sangat fleksibel. Dan oleh sebab itu, maka waktu muda mestinya kita manfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Misalnya kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, kemudian untuk bekerja keras, mencari rezeki, dan waktu muda kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua sangat mudah kita lakukan ketika kita masih muda. Apalagi kita yang hari ini masih single, masih belum berkeluarga, maka semua waktu kita masih full. Bisa kita pergunakan untuk yang berbakti kepada orang tua kita. Dan juga malangnya ada banyak anak muda yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tidak memanfaatkan waktu tersebut. Intinya bagaimana kita mempergunakan waktu muda kita untuk yang pertama menuntut ilmu, kemudian melakukan hal-hal yang produktif, membangun jaringan, membangun kawan-kawan yang memiliki circle positif, ya, membangun jaringan yang bisa membawa kita pada kebaikan di dunia dan akhirat kelak, serta bisa sebaik mungkin kita bisa berinvestasi untuk dunia kita dalam hal ekonomi, dalam hal mencari rezeki, serta berinvestasi untuk akhirat kita dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Termasuk misalnya amalan-amalan sosial yang mungkin insya Allah itu akan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ghayataka qabla syaghlika, yaitu waktu luang sebelum datang waktu sempit. Artinya waktu lapang sebelum datang waktu sibuk kita. Mari kita pergunakan waktu luang kita untuk hal-hal yang positif, misalnya bersilaturahim, menjenguk keluarga, menjenguk karib kerabat. Kemudian waktu luang kita pergunakan untuk menghafal hadis, membaca Al-Quran, dan berinvestasi untuk akhirat dan lain-lain. Misalnya untuk berbuat kebaikan kepada sesama dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih punya waktu luang, maka kemudian jangan sampai waktu luang tersebut kita buang untuk hal-hal yang sia-sia. Untuk nongkrong berlama-lama di kedai kopi misalnya yang tidak produktif, atau kita hanya sekedar main game. Boleh sih kita nongkrong, tapi jangan terlalu lama. Jangan sampai waktu satu hari suntuk kita pergunakan untuk nongkrong di kopi, atau waktu kita pergunakan untuk main game. Ya silahkan main game, tapi batasi waktunya, jangan sampai main HP sampai dengan larut malam, sampai kemudian terbuang waktu sia-sia. Termasuk abang nih bang, ya kan bang? Abang juga nonton Doraemon, boleh saja minta nonton Doraemon, tapi macam mana bang? Nonton Doraemon ya sekedar saja, tapi jangan terlalu lama. Oke? Baik bang? Baik bang? Oke? Oke, yuk. Lagi bang, kenapa bang? Ya. Kemudian kita pergunakan, apalagi hari akhir-akhir ini misalnya, ada yang kawan-kawan kita main game apa? Chip ya bang. Ada banyak orang main chip dari pagi sampai pagi lagi. Ya nak, oke adik. Kemudian ada intinya bagaimana kita mempergunakan waktu luang kita untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk menghafal hadis, menuntut ilmu, baca Al-Quran, beribadah. Mumpung waktu luang itu masih ada, kita pergunakan untuk hal positif. Menjenguk karib kerabat, menyapa, misalnya bersilaturahim dengan keluarga kita, dan kemudian misalnya menyapa hanya lewat telepon,
dan atau kalau memang bisa berkunjung bersilaturahim, karena Rasulullah SAW, siapa yang ingin kami panjangkan umurnya dan kita mudahkan rezekinya, maka perbanyak silaturahim. Mudah-mudahan waktu luang kita benar-benar kita pergunakan untuk hal-hal yang positif dan kita tinggalkan segala sesuatu yang negatif. Kemudian yang ketiga, waghinaka qabla faqrika. Ya. Waktu kaya kalian sebelum datang waktu miskin kalian. Alhamdulillah barangkali ada di antara kita yang sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita pergunakan rezeki tersebut untuk beribadah kepada Allah. Misalkan untuk berinfak, bersedekah, memberikan amal jariah, bersedekah untuk amal jariah kita sebagai perbekalan bagi kita untuk akhirat kelak. Dan kita pergunakan pula harta kita untuk berinvestasi. Jangan sampai kemudian harta kita pergunakan untuk hura-hura, berboros-boros, sampai pada tingkat mubazir misalnya. Silahkan kita pergunakan untuk shopping, tapi pastikan yang kita belanjakan tersebut adalah memang benar-benar kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan. Dan misalkan kita boleh sih jalan-jalan untuk bertafakur alam, untuk merenungkan tentang penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita setiap minggu atau setiap hari jalan-jalan terus sehingga uang kita habis begitu saja tanpa meninggalkan bekas, tanpa uh, sampai pada tingkat boros. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra bahwa boros itu adalah sikapnya setan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang melakukan pemborosan itu adalah saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan boros, orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir, itu adalah saudara-saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita mempergunakan harta kita untuk sesuatu yang mubazir atau yang sia-sia, sehingga kita tergolong sebagai saudara setan. Apalagi harta kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau kita pernah mendengar bahwa ada harta yang bersifat sedekah jariah, ternyata juga ada harta yang nanti akan menjadi dosa jariah. Kalau harta yang kita infakkan di jalan Allah yang bersifat jariah dalam hal kebaikan, maka dia akan mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah tiada. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin min shadaqatin jariyah. Nah, salah satu wa ilmin yantafa'u bihi wa waladun shalihin yad'u lah. Dan apa? Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Harta yang kita sedekahkan untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat, sehingga kemudian dia menjadi pahala jariah, sehingga pahala terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak lagi melakukan amal atau bahkan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilmin yantafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat juga akan mengalir pahalanya kepada kita ketika dia masih dipergunakan oleh orang banyak. Begitu juga wa waladun shalihin yad'u lah, ya. Anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Maka mari kita pergunakan waktu kita, waktu luang kita, waktu muda kita, dan harta kita untuk berinvestasi, membentuk generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang soleh, sehingga anak-anak kita ajarkan ilmu pengetahuan di sela-sela waktu kita tadi, dan kita investasikan harta kita untuk mendidik anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, anak yang memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan dapat melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga kemudian akan mengalir pahalanya kepada kita ketika anak-anak kita mampu melakukan amalan kebaikan. Dan terlebih-lebih ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Allah, kita berharap anak kita lah, anak kandung kita lah, atau anak biologis kita lah, atau anak-anak yang kita didik. Bisa jadi anak orang lain yang kita ajarkan Al-Quran, anak-anak orang lain yang kita berikan ilmu pengetahuan sehingga mereka mendoakan kita. Dan itu semua akan menjadi amal kebaikan bagi kita dan menjadi investasi bagi kita di dunia dan akhirat. Sehingga mengalir pahalanya kepada kita, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala kepada semua kita oleh asbab waktu luang yang kita pergunakan yang dengan baik, kemudian harta yang kita pergunakan dengan baik, dan masa muda yang kita pergunakan dengan baik.
Kemudian yang keempat, apa nih? Yang keempat, Bang? Hah? Yang pertama tadi syababaka qabla haramika, kemudian wa ghayataka qabla faqrika, waktu luang, kemudian lupa kita. Ini Apa tuh? baca. Lihat dulu. Wa sihhataka qabla saqamika. Waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Nah, ini menarik. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, terima kasih Abang sudah mengingatkan. Yang keempat itu waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Bagaimana semua kita bisa mempergunakan waktu sehat kita untuk hal-hal yang produktif, sebagaimana tadi di awal juga saya sampaikan, bahwa waktu sehat kita pergunakan untuk menuntut ilmu misalnya. Kemudian waktu sehat kita pergunakan untuk ibadah. Waktu sehat kita pergunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal-hal yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulnya. Sehingga kemudian bahkan ada hal yang istimewa. Kita lakukan amalan-amalan rutin. Contohnya misalnya ketika kita masih sehat, kita meluangkan waktu kita ketika kita sehat di malam hari misalnya, kita agendakan jadwal rutin tahajud kita setiap malam. Atau kita agendakan jadwal ngaji, baca Quran kita setiap habis sholat maghrib. Atau setelah kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Wah, Abang mau minum? Oke, boleh? Silahkan minum dulu, nanti balik lagi kemari. Ya, sehingga waktu sehat kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kalau kita senantiasa mempergunakan waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah, waktu sehat kita yang kita agendakan memang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kalau kita tidak dapat melakukan ibadah tersebut yang rutin kita lakukan karena sakit, maka sakit kita tersebut pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Atau lewat hadis yang lain diterangkan bahwa sakit yang kita derita itu justru akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempergunakan waktu sehat kita dengan sengaja kita buat program-program kebaikan, program-program amal ibadah untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Sehingga kemudian ketika kita sakit pun kita akan dihitung seperti kita melakukan ibadah tersebut. Atau contoh lain misalnya kita di saat sehat mengagendakan puasa Senin Kamis. Setiap hari Senin kita puasa, setiap hari Kamis kita berpuasa. Lalu kemudian sewaktu-waktu misalnya di hari Senin itu kita sakit sehingga kita tidak bisa berpuasa, atau di hari Kamis tersebut kita sakit, kita tidak bisa berpuasa, maka sakit kita tersebut pun itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yuk sama-sama kita manfaatkan waktu sehat kita untuk bekerja keras untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat, untuk menuntut ilmu agar kemudian kita jadi bermanfaat, dan untuk melakukan ibadah sehingga di waktu sakit kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautika, yaitu waktu hidup kita sebelum datang waktu mati kita. Dan semua kita menyadari bahwa semua kita akan mengalami kematian dan suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan dari setiap amal perbuatan kita di dunia ini. Kalau kita melakukan amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala dan dibalasnya dengan syurga. Dan kalau kita melakukan amalan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya sebagai amalan dosa dan akan dibalas dengan neraka, sehingga kemudian kita tergolong sebagai orang-orang. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu hidup kita ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita dapat dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayangnya, yaitu panggilan anak-anak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kalian dengan penuh keridhaan lagi diridai, dan masuklah kalian dalam golongan hambaku, dan masuklah kalian dalam surgaku. Dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin pemirsa di YouTube yang saya hormati, ini ada adik juga, ya Dek?
Pinjam HP Western. Boleh, adik mau pinjam HP? Boleh, boleh. Ini dulu video dulu adik sini. Tapi kan nggak Sebelum itu. Oke, waktu kita alhamdulillah ini ada adik. Iya boleh. Ini ada adik dan ini merupakan salah satu pemanfaatan waktu luang kita untuk menjadi berkualitas bersama anak dan keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita semua di surganya di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Mudah-mudahan semua kita bisa memanfaatkan waktu muda kita dengan sebaik-baiknya, waktu luang kita dengan sebaik-baiknya, waktu kaya kita dengan sebaik-baiknya, waktu sehat kita dengan sebaik-baiknya, dan waktu hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di surganya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syah.